Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam dunia sawit kita perlu sampaikan analisis tandan kelapa sawit. Jadi para pemirsa sekalian, dari tandan kelapa sawit ini kita akan tahu sejarahnya pembentukan dari tandan kelapa sawit tersebut. Apakah pada awalnya itu penyerbukannya kurang bagus, pada proses pembentukannya itu adalah kurang pengisiannya, kurang air, kurang cahaya, kurang pupuk, itu bisa dilihat dengan analisis tandan sebagai berikut. Jadi 6 bulan yang lalu ini terjadi apa, bisa kita analisis. Jadi yang akan kita sampaikan yang pertama adalah analisis fruit set. Nah, jadi fruit set itu adalah analisis mengenai persentasi jadi tidaknya buah dalam satu tandan karena penyerbukan. Tandanya apa? Tandanya adalah biji tersebut yang diserbuki akan punya cangkangnya, Yang tidak ada cangkangnya itu partenokarpi. Ya, itu kalau banyak partenokarpinya tidak jadi, namanya buah landak. Nah, biasanya nilainya di bawah 20% nilai fruit set tersebut. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu caranya menghitung fruit set. Yang kedua, fruit tuban. Jadi beratnya. Nah, kalau berat ini karena pengaruh tadi nutrisinya. Nutrisi adalah ini. Parameter kedua untuk mengetahui apa yang terjadi 6 bulan yang lalu terhadap tandan kelapa sawit adalah frutubans. Jadi dengan mengetahui nilai frutubans itu berapa, itu akan mengetahui pada waktu pembentukan dulu bagaimana faktor pengisiannya itu. Apakah dia kurang air, kurang nutrisinya. Nutrisi ini unsur hara, pupuknya, kemudian cahayanya juga bisa. Makanya yang frutubansnya rendah itu berarti tiga faktor tadi pasti bermasalah. Jadi itulah dua faktor bagaimana analisis standar fruit set dan frutubans. Nah, oke. Sekarang kita mulai menghitung fruit set dan frutubans. Nah, mari kawan-kawan masuk sini untuk cara mengukur fruit set dan frutubans. Ya. Jadi ini yang pertama kali tandan ini ditimbang dulu. Nah, ditimbang. Jadi pemirsa, ini kita sudah kita lakukan analisis, tapi ini untuk prakteknya supaya cepat. Nah, jadi pertama adalah kita timbang tandan tersebut. Nah, kita timbang. Ya, kita timbang. Ini kalau tandannya berat, jangan begini menggunakan apa? Berapa, Pak Le? 11 kilo. Nah, 11 kilo sudah. Ini langkah pertama. Ini kemarin yang sudah untuk praktek ini berapa kilo? 16 kilo. 16 kilo. Catat ya. Ya. Kamu ambil nyatat, jangan gini aja, diam aja. Nah, gitu. Nah, sekarang caranya kita hitung fruit set dan frutubans. Ya. Nah, sekarang kita pipil, jadi caranya gini pemirsa, bahwa untuk tandan-tandan yang besar itu kita menggunakan sistem sampling. Jadi mewakili tandan bagian bawah, bagian tengah dan bagian atas. Nah, tetapi kalau untuk tandannya kecil seperti ini, untuk lebih akurat bisa dihitung fruit set dan frutubannya mewakili semua spikelet, semua dipipil. Coba ini mulai dipipil. Jadi ini dijaga jangan sampai ada yang hilang ya. Wak Le sana dijaga itu supaya diambil. Nah, ini dikumpulkan. Nah, terus
Nah, ini sampai selesai, dipipil ini sampai selesai. Ya, cukup. Dan ini nanti, ini namanya spikelet, nanti dihitung yang jadi atau tidak jadinya. Ini dihitung. Coba ini sebagai praktek dipotongi, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, dipotong, harus mepet. Biasa satu aja itu Pak. Nah, ini jadi caranya ini memipil ini buah tidak jadi Parthenocarpi, yang ini kemungkinan jadi. Untuk mengetahui jadi tidaknya tolong dibelah. Itu keras. Nggak bisa berarti terbuka. Ditunjukkan ini buah jadi karena penyerbukan. Nah, ini karena penyerbukan, ada cangkangnya. Oke, itulah caranya kita ngukur fruit set dan frutuban. Ini kemarin sudah dilakukan perhitungan, tinggal kita memberikan contohnya. Coba ini digeser dulu. Yang pertama, kita kemarin tandan yang 16 kilo itu kita pipil seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Wah, seperti sampai ke sana. Ya, di situ aja, Pak. Itulah hasilnya pipilan bersih seperti ini. Nah, selanjutnya dikumpulkan seperti ini, dan yang pertama ngitung fruit set adalah ini dihitung yang jadi. Dihitung yang jadi. Dihitung. Nah, ini kemarin sudah dihitung berapa hasilnya? Berapa? 580. Nah, di total aja sudah yang jadi berapa? Jadi ini dihitung yang jadi berapa jumlahnya? Yang ini 500. Bukan, yang jadi yang total keseluruhan, ini. Pak. Iya, keseluruhan. Keseluruhan. Iya. Yang jadi berapa? 587. Ya. Ditambah 364. Ditambah 406. Ya, tolong dijumlah. Jadi itu jumlah yang jadi karena faktor penyerbukan. Kemudian ini juga dihitung semua tadi ini. Nah, yang satu tandan tadi dihitung semua. Ini jumlahnya berapa yang tidak jadi karena faktor penyerbukan? Bentar, Pak, Ya. yang jadi dulu. Ya. Nah, yang tidak jadi? Yang tidak jadi. Nah, tolong dibacakan. Yang tidak jadi, Mis. Yang tidak jadi 30 ditambah 69 ditambah 125. Nah, dijumlahkan. Ya. Spikeletnya dihitung kan Pak Le? Nah, sekarang dijumlahkan itu cepat. Buat jadi Iya, saya nggak usah ngomong-ngomong, nanti cepat ditulis. Nah, kalau ini kalkulatornya ditulis. Jadi, saudara-saudara, ini dari hasil hitungannya, buah yang jadi itu ada 1357, dari total satu tandan buah yang ada 1581. Coba 1357 dibagi 1581 kali 100%. 85,83%. Ya, jadi pemirsa, fruit setnya dari tandan yang dihitung ini tadi ketemu 85,83%. Bagus sekali. Jadi kalau fruit setnya di atas 75% itu sangat bagus. Bagus tidaknya itu batasnya
75%. Buah landak biasanya di bawah 20%. Sekarang kita menghitung fruit to bunch, beratnya. Ya, kalau ini berat yang jadi berapa? Jadi ditimbang. Nah, jadi ini cara apanya? Kemarin cara ini masukkan ditimbang. Enggak saya timbang, Pak. Ya, ini untuk mempraktekkan aja. Oh. Nah, Nih, ya ini yang ini ditimbang. Masukkan ini. Nah. Ini dibantu ini aja. Nah. Jadi semua ini ditimbang berapa? Nah, masukkan. Semua ya. Nanti untuk mengetahui dibandingkan berat. Ya. Ini yang jadi aja ya. Ya. Mil, tolong masukkan ini biar cepat. Ini dari berat awal tandan tadi 16 kilo. Nah ini yang jadi berapa kilo? Ini berdasarkan berat. Nah tinggal satu nih. Pemirsa, setelah selesai kita analisis fruit set, yang berikutnya adalah analisis fruit to bunch, yaitu beratnya. Jadi ini tadi sudah dimasukkan tadi. Sekarang kita tinggal timbang beratnya buah yang jadi. Nah coba ditimbang ini Wale, jangan nonton itu aja, perhatikan ini berapa. 11,35, Pak. 11,35, tolong dicatat. Ya, udah Bang, capek. Ya. Nah, ini 11,35 fruit to bunch dibandingkan berat tadi. Tandanya 16. Bagi 16 Ya. kali 100. 70,9%, kira-kira 70% lah itu. Jadi ini fruit to bunch-nya bagus, beratnya cukup, berarti pengisiannya cukup. Jadi tidak ada masalah nutrisi, pemupukan, airnya pun cukup, cahaya cukup. Jadi fruit to bunch dikatakan bagus jika nilainya di atas 60 sebetulnya. Ini 70 sudah luar biasa bagus. Nah, itu kalau nilainya 40 fruit to bunch itu biasanya kurang bagus. Jadi ini dua analisis dari analisis tandan. Yang pertama fruit set dihitung jumlah yang jadi itu adalah faktor dari penyerbukan terutama Eladivius. Kemudian yang kedua adalah fruit to bunch, itu adalah faktor pengisian buah. Nah, ini kalau bagus di atas 60, minimal 60 pengisiannya nggak ada masalah. Tadi kalau di bawah 20 yang fruit set itu buah landak biasanya. Demikian analisis tandan untuk mengetahui fruit set dan fruit to bunch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.